GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin binuril Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Wa qala aidan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Ini adalah ayat yang pertama Allah turunkan. Kemudian Allah memberikan petunjuk tentang bagaimana cara belajar. Turun ayat berikutnya, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan terus menerus Allah turunkan ayatnya, Allah turunkan firman-Nya. Itu sebetulnya untuk kita berpandu. Akar masalah kaum muslimin adalah dia melepaskan diri dengan ikatan yang kuat terhadap Al-Quran. Alangkah ironisnya ketika kita sadari dan kita ketahui bahwa ayat yang pertama turun itu adalah Iqra, sedangkan diteliti jumlah buta huruf di dunia itu 60%-nya orang Islam. Ini kan ironis. Ayat yang pertama turun, Iqra, baca. Tapi ternyata kaum muslim banyak betul yang tidak bisa baca, apalagi baca Quran. Ini kan ironis. Perintah pertama belajar, pelajaran pertama adalah pelajaran membaca, dan itu pun gagal ditunaikan. Inilah akar masalah, dari semua masalah sampai ujungnya adalah masalah Palestina. Maka untuk memperbaiki semuanya, kita harus memperbaiki dari hulu ke hilir, dan hulunya ini adalah masalah pendidikan. Pendidikan ini dimulai dari mana? Ya dari diri sendiri. Yang kedua, keluarga terdekat. Yang ketiga, barulah orang lain. Kebanyakan umat saling tunjuk, saling menyalahkan, dan itu bukan perbuatan yang bijak dan tidak strategik. Muhasabah itu adalah melihat apakah kita punya kesalahan dalam hal ini. Jadi sebelum menunjuk ke orang lain, kita tunjuk diri kita dulu. Apa penyakit saya? Andai kata semua kaum muslimin melakukan ini, maka akan ada perbaikan. Dari diri sendiri kepada keluarga, kepada tetangga, kepada daerah sektoral yang lebih luas, dan kemudian menjadi gerakan yang masif. Dan itulah yang mendorong perbaikan kualitas kaum muslimin. Kalau kualitas ini Allah sudah lihat, maka Allah baru turun tangan membantu. Maka inilah urgensi kita mau memperbaiki keadaan ini dari diri kita dahulu dan dari keluarga kita dahulu. Maka sesuai dengan tema yang diusulkan oleh panitia, kita mau bahas tentang 5 hak anak yang kalau itu ditunaikan insya Allah dia sukses. Mengerikan sekali mendengar sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi, dan seterusnya. Jadi siapa yang merusak anak kita? Karena anak kita lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu pengertiannya soleh, tauhidnya bagus,
potensinya keren. Allah melahirkan semua manusia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih, potensinya bagus. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang pertama kali merusak itu? Kedua orang tuanya, sabda Nabi tadi. Dia yang menjadikan anak kita itu orang kayak orang Yahudi, kayak orang Nasrani, kayak orang Majusi. Maka inilah muhasabah kita. Kita mesti perbaiki diri sendiri, baru insya Allah itu akan menular kepada anak kita. 5 hak anak yang harus ditunaikan supaya ia bisa sukses. Yang pertama adalah kita perlu memahami manusia itu diberikan fitrah. Fitrah dalam tafsir, dalam takwil, disejajarkan dengan ilmu psikologi, itu menyatakan bahwa termasuk fitrah manusia adalah dia itu punya bakat, punya kemampuan untuk berfungsi sebagai orang tua dan guru. Maka ciri manusia dewasa adalah dia bisa jadi orang tua dan guru. Orang tua yang baik itu orang tua yang bisa jadi guru di rumah. Guru yang baik itu adalah guru yang bisa jadi orang tua di sekolah. Karena anak kita sekolahnya itu 3. Yang pertama di rumah kita, oleh karenanya gurunya adalah orang tua. Kemudian dia pergi ke sekolah yang kedua, pondok pesantren yang kedua, SDIT itu sekolah kedua. Siapa gurunya? Ya teacher. Dan yang ketiga, dia belajar dari lingkungannya. Kalau dia keluar rumah mainnya ke geng mana nih? Geng remaja masjid apa geng preman gitu. Maka sekolah anak kita itu ada 3, rumah dan institusi sekolah dan lingkungan. Dia belajar dari 3 tempat ini. Maka ini prinsip yang pertama, bagian dari fitrahnya manusia. Kalau antum cuma bisa jadi orang tua, maka antum harus belajar menjadi guru. Kalau antum guru dan tidak punya sense of parents, maka antum harus belajar jadi orang tua. Ini prinsip pertama. Ketika kita mau menikah, kita harus pikirkan bukan cuma saya punya pekerjaan, tapi apakah saya cukup punya trik untuk mengajar? Apakah saya punya kapasitas untuk memberikan toladan? Apakah saya punya trik-trik untuk ngajarin anak saya? Itu sebagai salah satu persyaratan untuk nikah. Banyak orang yang tidak punya kemampuan menjadi orang tua nikah. Banyak cerai. Karena urusannya di kepalanya cuma cinta, 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 cinta. Nggak lebih dari itu. Cinta itu kan cuma prolog. Setelah itu kita dapat amanat yang besar, lebih dari cinta. Apa itu? Cinta kepada anak kita. Kemampuan mendidik, kemampuan mengarahkan istri, kemampuan merubah istri menjadi semakin baik, ngarahin anak arahnya kemana, dibentuk cita-citanya, ditemenin proses belajarnya, seperti itu. Rata-rata anak sekolah umurnya katakan 7-8 tahun. Maka 7 tahun sebelum dia ke sekolah yang kedua, dia belajar dulu sama orang tua. Makanya ibu disebut sebagai madrasatul ula. Ibunya guru, bapaknya siapa? Bapaknya kepala sekolah. Bapaknya ngerancang, ini anak kita mau dibawa ke sini ya. Jadi nanti mainannya beli yang kayak gini, bukunya beli yang kayak gini, kamarnya nanti kita hiasin kayak gini. Caranya kita ngobrol kayak gini, kita bagi harinya menjadi seperti ini, seperti itu. Baik,
Ini prinsip pertama, manusia yang sempurna, yang dewasa adalah manusia yang memiliki kapasitas sebagai guru dan sebagai orang tua. Ini adalah hak anak yang pertama. Ajari aku, fokus kepada yang warna orange, paling bawah. Ajari aku, itu hak anak yang pertama. Seringkali orang tua itu paling pintar ngomel ya. Kamar nggak bersih, anak diomel-omelin. Ini jorok, ini nggak bersih, ini kenapa berantakan? Tapi dia lupa ngajarin gimana caranya bersih-bersih. Saya sering jumpai ini di pondok. Anak-anak kami menengah ke atas. Kebanyakan udah punya mbak, udah punya pembantu di rumah. Dia punya sense of kebersihan. Dia punya selera kebersihan yang kalau dia tinggal di kamar yang kotor, dia gelisah, nggak nyaman. Tapi dia tidak tahu cara membersihkan. Kenapa? Ya di kamarnya dia lihat kotor, bibi datang udah bawa sapu, bawa pel, tahu-tahu celing, rumahnya, kamarnya teratur bersih. Nah dia senang gitu. Begitu di pondok, anak harus diberi tanggung jawab membersihkan arealnya sendiri. Karena itu metodologi kemandirian. Maka mereka punya kewajiban untuk bersih-bersih. Nah, diajarin kalau bersihin kamar bagaimana, nyapu bagaimana, ngepel bagaimana, rapiin buku bagaimana, rapiin lemari bagaimana. Kadang di rumah bapak ibu ngomel tentang kebersihan tapi lupa ngasih tahu cara bebersih. Orang tua seringkali ngomel anak nggak kerjain PR, anak gampang menyerah, tapi dia lupa ngasih ajar gimana sih jadi orang yang gampang menyerah itu, gimana sih jadi orang yang tidak gampang menyerah itu, contohnya gimana gitu. Maka anak itu sifatnya copy paste. Selama 7 tahun sebelum dia sekolah ke institusi, yang di copy pastenya cuma satu, yaitu orang tua. Kita males, kita jorok, ya demikian juga dengan anak kita. Kita sholat bolong-bolong, ya demikian juga dengan anak kita. Hobi kita dengar musik rock, ya demikian juga anak kita. Maka kalau antum lihat anak antum nakal, ya itu hasil dari kurikulum dan silabus antum gitu. Ajari aku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama, ajari anak. Bagaimana cara belajar? Allah juga sudah rinci. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Belajar itu pakai 3 alat. Telinga, mata, hati. Telinga dan mata itu hard skill. Hati itu soft skill. Telinga, mata, matematika, IPA, IPS. Belajar pakai hati, empati, simpati, ibadah, khusyuk, itu pelajaran berkenaan dengan hati. Maka hak pertama anak yang harus kita tunaikan sebagai orang tua adalah mengajari dia. Kalau orang tua berpendapat, lah itu kan tugas guru, berarti antum selama 7 tahun nggak sadar sedang mengajari anak. Dan karena ngajarinya nggak sadar, maka nggak ada kurikulum, nggak ada silabus, dan pasti berantakan hasilnya. Tapi kalau orang muslim itu sudah sadar harusnya, kalau dia menikah, dia sudah mesti punya kurikulum dan silabus. Nanti anak saya bagaimana ya? Kalau sudah bayi, bagaimana ya caranya ngajarin dia? Umi, tolong nanti
kalau udah hamil sering diputerin murotal Mi. Kemudian Umi tambah ibadah sunnah Mi. Jangan cuma wajib, minimal duha. Darah yang sedang sholat itu akan Allah rubah menjadi DNA. Itu akan memperlembut kualitas hati anak kita. Mi, kalau Umi udah hamil, Abi mau berjanji kepada Allah sehari minimal infak dan sedekah minimal 1.000 perak. Kenapa? Karena amalan ibadah itu akan Allah rubah jadi DNA. Maka ketika anak kita mau lahir, kita sudah punya azam banyak untuk mendidik anak. Nanti kalau lagi di kandungan, ini yang saya mau lakukan. Nanti kalau sudah jadi bayi, ini yang saya mau lakukan. Nanti kalau sudah bisa bicara, ini yang saya lakukan. Punya silabus seperti itu. Paling tidak kalau kita udah kelewatan, paling tidak untuk anak yang berikut. Paling tidak untuk anak kita, supaya kalau dia punya anak, dia lebih berhati-hati dan melakukan hal-hal yang strategik seperti ini. Baik, hak yang pertama harus kita tunaikan adalah ajari anak kita. Yang kedua, jangan cuma ngajarin doang, tapi dikasih lihat. Rabbana wa bas fihim rasulam minkum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Diutus nabi dan rasul itu untuk ngajarin manusia. Apa yang diajarin? 3 hal, baca kitab, Al-Quran maksudnya, belajar Quran, kemudian belajar hikmah, ahli tafsir mengatakan ini adalah hadis, bagaimana Rasulullah SAW itu mengamalkan Quran, diajarin, jadi Quran, hadis. Nah, kata ketiga ini yang berat, wa yuzakkihim, sucikan hati mereka. Menurut para ulama, apa arti kata mensucikan itu? Memberikan contoh dan kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita pengen anak kita ahli ibadah, tunjukkan pada dia bahwa kita ahli ibadah. Dari masih kecil, masih udah bisa jalan, kita ajak sering main sholat ke masjid. Dia duduk di sini, kita baca Quran setiap maghrib sampai isya. Ini yang disebut dengan tauladan. Contoh. Supaya anak kita melihat, supaya anak kita merasakan. Maka hak yang kedua setelah mengajari, kasih dia tauladan, kasih dia contoh. Yang kedua, temani aku, maksudnya temani dia belajar, kasih tauladan, kasih contoh. Dan yang ketiga, semangati aku, semangati aku. Pasti manusia itu suatu saat akan males futur, pasti itu. Jangankan anak kita, kita aja sering futur, makanya kita ada keluar istilah healing, ke puncak healing. Karena kita bosan dengan rutinitas Senin sampai Jumat itu, belenger kerja mulu gitu ya. Sabtu Minggu kita refreshing. Maka pasti anak kita akan mengalami kemalasan. Di situ kita harus pinter kasih semangat. Ayo nak, dikit lagi nak. Ini sudah hari Kamis. Nanti Sabtu dan Minggu kan kita libur. Kita akan banyakin main. Enggak belajar. Kita mau banyakin main. Kita main bola bareng yuk. Seperti itu. Contoh-contoh seperti itu. Sayangnya kebanyakan orang tua ketika dia libur, dia sibuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Padahal yang futur, yang bosen itu bukan cuma dia sendiri. Istrinya bosen, anaknya juga bosen. Bikin sebuah acara yang bisa dinikmati bersama. Misalkan Sabtu Minggu touring. Touring yang ngerasain kan dirinya lah. Ibu sama anaknya di rumah ngapain? Kan gitu. Bolehlah touring sebulan sekali, tapi 3 minggu, 3 pekan bikin acara sama keluarga, sama istri, sama anak. Semangati aku,
kasih dia semangat, sebab dia akan futur. Pasti. Dia akan futur. Pasti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak memberikan dia ujian di luar batas kemampuan. Itu terjemahan biasa. Itu tafsir yang biasa. Sementara ada jenis tafsir lain yang penggunaannya beda. Biasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu dibacakan kepada orang yang kena ujian agar jangan sampai putus asa. Udahlah, sabarlah. Itu pasti ujian bisa kamu hadapi karena Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak akan kasih kamu ujian di luar batas kemampuan kamu. Padahal ada jenis tafsir yang kedua. Yang terjemahannya adalah Allah tidak memberikan ujian di luar kesanggupanmu. Allah tidak memberikan kamu ujian di luar yang kamu cita-citakan. Tafsirnya, penjabarannya gini. Bagaimana semangat manusia itu, bagaimana umur futur yang datang ke dia itu tergantung dari besaran cita-citanya. Kalau manusia bercita-cita, maaf tanpa merendahkan profesi tukang sayur, saya pengen jadi tukang sayur. Ini tentu beda daya juangnya dengan saya pengen jadi presiden. Allah tidak kasih ujian di luar yang dia cita-citakan. Kalau cita-cita anak kita rendah, maka Allah kasih ujiannya kecil. Dan Allah kasih pertolongannya kecil juga. Dan Allah sediakan pahalanya kecil. Tapi kalau anak ini jadi presiden, Allah cita-citanya jadi presiden, Allah akan kasih ujian dia dengan ujian yang besar. Karena presiden. Tapi walaupun ujiannya dikasih yang besar, Allah siapkan pertolongan yang juga besar. Karena cita-citanya besar. Dan Allah siapkan pahala yang besar. Maka langkah pertama parent terhadap anak adalah merancang, ngerayu si anak supaya cita-citanya besar. Kegagalan parent pertama kali dalam masalah kesuksesan anak adalah gagal mewariskan cita-cita. Anak dibiarkan tidak dikawal untuk punya cita-cita. Akhirnya anak punya cita-cita monyet. Apa tuh cita-cita monyet? Mirip kayak cinta monyet. Hari Senin suka sama Adi, hari Selasa suka sama Amir, hari Kamis suka sama si yang lainnya. Hari Senin cita-cita jadi ABRI, hari Rabu cita-cita jadi direktur, hari Jumat cita-cita jadi pedagang. Karena orang tua nggak turut campur. Nanti ada bahasan tersendiri tentang bagaimana cara kita mengawal cita-cita anak. Tapi saya kasih spill sedikit. Anak kita harus dirancang punya lebih dari satu cita-cita. Minimal 3. Jadi penulis buku, jadi orang kaya, dan jadi pedagang. 3 ini mesti kita maintenance. Cara memaintenance-nya adalah terus-menerus diberikan informasi tentang kerennya pedagang. Terus-menerus diberikan informasi yang positif tentang kerennya penulis. Buku yang kita belikan, mainan yang kita berikan harus mengarah kepada cita-cita yang kita rancang. Rekreasi itu harus mengarah kepada cita-cita yang kita rancang. Kita pengen dia jadi pedagang, maka kita ajak dia ke pasar-pasar. Kita ajak dia menemui para pedagang yang sukses. Ini berkelanjutan. Ini cara memupuk cita-cita anak untuk dia setia kepada cita-cita itu, untuk supaya dia punya gambaran yang banyak tentang cita-cita itu dan terus di maintenance. Ini yang luput dilakukan oleh orang tua. Orang tua cuma berpikir tentang keuangan rumah tangga. Orang tua cuma berpikir tentang karir dia. Padahal karir dia dan uang yang dia hasilkan itu untuk anak. Dia lupa yang mayor, tapi dia terjebak pada pikiran minor. Semua karir yang kamu peroleh,
Semua harta yang kamu peroleh pada akhirnya harus diarahkan kepada keturunan kita, anak kita. Ini yang seringkali orang tua lupakan. Baik, itu hak ketiga, semangati dia karena dia akan futur. Banyak banget triknya, tapi kita share sedikit-sedikit saja, kita akan sambung di lain kesempatan. Hak keempat, peringatkan dia. Manusia itu dikasih modul untuk baik, dikasih modul untuk jahat. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, manusia itu udah saya rancang. Pura-puranya Allah pencipta robot dan kita robotnya. Allah udah kasih modul untuk jahat, Allah udah kasih modul untuk baik. Kenapa? Ya terserah dia mau nyiptain apa terserah dia. Tapi kalau mau diambil argumentasi logis, pertama, Allah sudah menciptakan makhluk yang pasti baik, malaikat. Allah sudah menciptakan makhluk yang pasti buruk, iblis. Sekarang Allah pengen makhluk yang bisa baik, bisa jahat. Kalau dia baik mengalahkan derajat malaikat, kalau dia buruk mengalahkan derajat keburukan iblis dan syaitan. Maka kita harus berpikir bahwa anak kita suatu saat akan berdosa. Maka sesuai dengan tugas kita, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Kita mesti ceritakan bahwa ada dosa-dosa yang mesti dipelajari, yang mesti diwaspadai. Misal, anak kita sekarang teman dekatnya apa? Teman dekatnya handphone, gadget. Setelah antum kasih dia handphone, antum kasih warning di handphone ini nak, perjudian, pelacuran, bandar narkoba lengkap ada di sini. Dikasih trik dan tips bagaimana cara menghindari. Lalu diawasi. Parents cuma bisa kasih handphone tapi nggak ada surveillance sistemnya. Itu kecelakaan besar. Sebelum antum kasih handphone, kasih sistem surveillance, ada parental control, ada disadap handphonenya, jadi dia ngapa-ngapain itu ada di sini, dan itu program udah banyak banget dan udah murah banget. Zaman dahulu itu jutaan, tapi sekarang udah sekitar 100-200 ribu udah dapet per bulan, ya 100 ribu ada per bulan, 75 ribu juga ada per bulan. Ini dia. Jadi hak anak keempat kita mesti ceritakan tentang dosa-dosa dan kita mesti warning dia, nak, kamu bergaul sama gadget hati-hati. Hati-hati. Sebab di situ ada A, B, C, D, E. Lalu kita kasih nasihat bagaimana cara menghindarinya. Lalu kita kasih contoh bagaimana orang yang tersesat dengan pornografi. Ini contohnya. Kita kasih contoh dan tunjuk informasi, sediakan video, sediakan infografis yang mudah dilihat. Bagaimana kalau orang itu kecanduan narkoba dan seterusnya. Hak keempat adalah peringati dia. Dan hak yang kelima, betapapun manusia mencoba untuk soleh, tapi suatu saat pasti dia akan melakukan dosa. Ini prinsipnya. Maka ketika anak kita melakukan kesalahan, antum jangan hakimi dengan berlebihan bahwa dia harus dihukum, sepakat. Tapi ada yang lebih penting dari hukuman adalah maaf. Kasih dia maaf. Kalau di rumah orang tua itu punya maaf yang besar. Tapi saya melihat ada kegagalan sistem di sini ketika anak sekolah di sekolah dan pesantren. Banyak guru yang tidak punya maaf yang besar. Jadi ketika muridnya salah, berkali-kali biasanya guru mendendam. Dia sakit hati sama si anak walaupun dia tidak mungkin memberikan sikap yang berlebihan, nggak mungkin gampar. Tetapi dia sangat mungkin untuk menjadikan murid ini anak tiri. Ini yang saya banyak lihat. Kalau yang lain tanya dijawab dengan semangat, tapi kalau dia tanya males. Kalau ada tunjuk tangan angkat, dia hanya suka nunjuk
ngasih kesempatan yang dia ridho sama muridnya. Yang bermasalah biasanya ini. Kalau orang tua, anak mau salah bagaimana, selalu siap memaafkan. Tapi kalau guru ini problem besar. Maka kita harus waspada. Kalau mau nyokolin anak, lihat dulu kualitas gurunya. Kalau gurunya nggak punya capability psikologi yang bagus, tidak punya giroh Islam yang bagus, jenis guru yang cuma bekerja karena gaji, hati-hati. Karena dia Anda percaya untuk membangun karakter anak kita. Baik, saya kira cukup ya. Ini adalah 5 hak yang mesti kita berikan kepada anak. Yang pertama adalah ajari dia, ya, ajari dia. Oke, hilang. Yang kedua, setelah diajari, temani dia, kasih tauladan. Yang ketiga, kasih dia semangat. Lalu ingat ya, dia harus kita peringatkan agar tidak berbuat salah dan dosa. Tapi waspada, ingat suatu saat pasti dia salah, pasti dia bikin dosa. Tugas kita yang pertama bukan menghukum, tapi memaafkannya, baru menghukum. Nah, kalau kita berhasil melakukan putaran 5 ini, maka kita akan bisa kembali ke putaran yang pertama, ajari aku. Jadi yang 5 ini adalah putaran. Kelihatan nggak? Jadi yang 5 itu adalah putaran. Perhatikan nomor 1, ajari aku, ya. Yang kedua, temani aku. Yang ketiga, semangati aku. Yang keempat, peringatkan aku. Dan yang kelima, maafkan aku. Kalau kita bisa memaafkan, maka kita bisa kembali ke nomor 1. Muter lagi tuh. Muter lagi. Jadi pendidikan itu adalah putaran. Putaran yang tidak berkeputusan. Jadi jangan heran kalau anak dikasih tahu sekali, itu akan sembuh cuma 1 minggu, 2 minggu. Ya memang begitu anak-anak itu tumbuh. Secara berkala kita akan putar lagi, ulang lagi. Karena pendidikan itu prinsipnya adalah pengulangan yang terus-menerus dibarengi dengan variasi terhadap inspirasi, motivasi, dan contoh. Itu terus-menerus, itu adalah putaran. Sampai dia nempel ke akalnya, sampai wejangan itu nempel di hatinya, sampai wejangan itu nempel menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan yang kadang-kadang menjadi kebiasaan yang sering, dari kebiasaan yang sering menjadi watak yang permanen. Disitulah muncul istilah karakter, yaitu kebiasaan baik yang permanen. Demikian, mungkin ada waktu sisa untuk tanya jawab dan nanti katanya ada doa bersama ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada diskusi. Baik, pada jemaah yang bertanya dipersilakan dari yang offline dulu. Ada yang bertanya langsung cium tangan. Kalau dari jam belum ada, dari saya nih Ustaz. Silakan Ustaz. Tertarik dengan ini Ustaz, Ustaz bilang hati-hati dengan guru yang mindset mengajarnya itu bukan membentuk karakter tapi semata-mata untuk gaji. Nah ini kita-kita yang mungkin jamaah juga banyak mengalami juga. Biasanya sekolah-sekolah umum itu adalah diisi oleh guru-guru yang notabene memang sedang mencari nafkah. Jarang sekali di antara mereka yang terlihat ingin mengabdi, seperti mana dahulu kala ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Sampai ada demo begini, demo begitu menuntut kesejahteraan nasional, itu kan ekspresi dari tuntutan karena dia mengejar gaji. Nah ini kira-kira dari kita sebagai wali murid, sebagai orang tua yang sudah terlanjur menyekolahkan di sekolah yang mungkin terlihat seperti itu rasanya, adakah tips gitu atau cara dari kita itu sebagai wali murid untuk mendorong supaya mindset itu bisa dibentuk, supaya guru-gurunya itu tidak semata-mata ngejar gaji, tapi memang
punya niatan luhur ya untuk membentuk karakter dan seterusnya. Nah, adakah tips bagi kita untuk wali murid Ustaz? Atau mungkin kita pindahin aja sekolahnya dan ke sekolah yang mungkin lebih baik gitu. Syukran Ustaz. Baik, ini perspektif saya sebagai konsultan pendidikan. Saya konsultan di beberapa sekolah dan pondok pesantren dan problem saya, amanah saya adalah meningkatkan kualitas guru. Jadi metode saya adalah ketika baru ditunjuk konsultan, yang saya lakukan adalah ngeblend di situ sama guru-guru, ngelihat karakternya tuh. Langkah yang kedua adalah ngobrol tapi secara resmi. Jadi saya suruh mereka untuk maju satu-satu lalu saya wawancara. Dari situ saya bisa ukur giroh dia, jiwa sang pendidik itu sekental apa, sebesar apa. Dan mengejutkan sekali, Asosiasi Guru Nasional itu meneliti di Jabodetabek 75% guru itu terpaksa jadi guru karena nggak ada lagi profesi. Ini kan mengerikan. Jadi dia ngajar itu sebagai pekerjaan. Padahal mengajar itu bukan hanya sekedar pekerjaan. Itu akidah. Itu urusan dakwah. Itu tugas suci. Bukan cuma pekerjaan. Kan beda ketika guru ditanya, Ustadz, kalau misalkan ada anak yang ngelawan Ustadz, Ustadz kasih dia nasihat lalu dia berdiri, matanya nyalang, natap ke antum, apa yang Ustadz lakukan? Guru yang tidak punya jiwa sang guru, dia nggak punya jawaban. Gelisah ketika ditanya demikian, bingung, tengok kanan, tengok kiri, biasanya merubah posisi duduknya. Karena dia buying time, karena dia nggak bisa jawab. Ini saya sudah punya parameter gitu. Tapi guru yang dia punya sense of education yang baik, dia punya jiwa pendidik yang baik, dia kadar parentsnya itu besar, itu santai aja. Malah mungkin dia akan cerita, waduh saya pernah ngadepin kayak gini. Terus gimana Ustadz? Ya saya suruh dia duduk. Kemudian saya skip persoalan, lalu saya muhasabah. Kenapa ya kok dia bisa begitu ya? Apa yang salah dalam diri saya? Dia muhasabah dulu, itu bagus kan? Saya nggak temukan kesalahan dalam diri saya. Oke, besok saya baikin dia, saya kasih dia tugas yang penting. Pertama disapa, halo saya, besok masih disapa. Terus dikasih kesempatan, dikasih tugas. Nak, kamu piket awasi sendalnya anak-anak yang masuk kelas ya, itu harus rapi ya. Siap Ustaz. Didekati seperti itu, baru nanti saya akan teliti riset orang tuanya kayak apa. Baru saya bisa memahami kenapa dia begitu, baru mungkin saya akan berikan dia treatment. Treatment saya pertama, pengalaman saya kalau anak kayak gini justru jangan dijauhi, justru didekati, dilembutkan hatinya, disapa, jadikan kita dekat, jadikan kita bersahabat. Saya sering kasih dia hadiah, itu hatinya bisa lunak dan saya bisa masuk lebih dalam dan dia bisa bicara lebih banyak. Apa yang melatar belakangi karakternya. Nah, jawaban guru kayak gini gimana? Indah nggak? Begitu. Sekarang pertanyaan sentralnya, kalau udah kadung masukin ke situ, ya kalau saya keluarin lah, saya nggak ambil resiko lah, biarin aja uang hilang. Kadang manusia itu nggak logis, dia nggak mau rugi uang 5 ribuan agar dia nggak untung 1 juta. Ini kan mental. Saya berani rugi berapapun asal saya dapat untungnya lebih besar. Kalau saya nggak mau rugi uang pangkal, anak udah kadung masuk sana, maka saya yang rugi adalah masa depan dia, karakter dia. Itu kan lebih besar daripada uang pangkal. Saya biarin aja deh uang pangkal hilang, saya taruh pindahin ke sini deh.
ini dapatnya insya Allah lebih banyak. Kan begitu ya. Jadi tips dan trik memasukkan ke sekolah yang guru-gurunya itu punya capability yang baik adalah riset yang lama. Temukan orang dalam di sekolah itu, biarkan dia bercerita tentang kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah tersebut. Itu trik saya milih sekolah untuk anak. Karena saya banyak berhubungan dengan orang pendidikan, jadi saya punya banyak informasi. Sehingga saya beruntung bisa masukin anak ke tempat yang tepat. Saya rasa itu yang bisa saya bantu. Dan biasanya sekolah biasa dengan sekolah pondok itu lebih banyak bagusnya di pondok. Ini trik walaupun nggak 100%. Antum juga mesti pilih pondok yang seperti apa, pondok yang bagaimana gitu. Mungkin itu Ustaz sementara ini jawabannya. Alhamdulillah. Syukur. Lanjut mungkin dari jamaah dulu atau dari online, dari teman-teman yang mungkin mengikuti secara online. Iya. Kebanyakan dari YouTube nontonnya, jadi belum ada pertanyaan secara online Ustaz, insyaallah. Karena waktu juga udah pukul 12.52, kita lihat dengan doa dulu Ustaz, sekalian closing dari Ustaz. Syukur Ustaz. Fadhol. Baik, kita akan berdoa. Dan sebelum berdoa kita mau memahami. Kita mau memahami masalah Palestina. Sebentar aja. Jadi Palestina itu adalah dosa kolektif. Dosa kaum muslimin. Kalau kaum muslimin ini kuat, nggak mungkin kita dikerjain. Syarat dari kekuatan muslim adalah kedekatan dengan Al-Quran. Syarat kedua adalah cerdasnya terhadap ilmu pengetahuan. Dengan begitu peradaban kita akan jaya. Dan kalau negara kita kuat, nggak mungkin kita diakali sama orang-orang yang jahat sama kita. Itu poinnya. Israel cuma alat Allah untuk menunjukkan kebodohan dan kejumutan kaum muslimin. Jadi kesalahan pertama, jangan nunjuk orang lain dulu. Tunjuk diri kita dulu. Orang lain itu cuma alat yang Allah gunakan untuk menghukum kita. Orang jahat itu adalah bagian dari skema takdir. Tapi problem adalah kitanya yang lemah, kitanya yang kurang soleh. Itu yang pertama. Jadi sudah banyak orang menyalahkan orang lain. Jadi saya mau fokus kepada doa saya nih, doa yang isinya itu banyak muhasabah, gitu ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malik, ya Kudus, ya Hakim, ya Wadud, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah yang menciptakan manusia, yang menggambarkan takdirnya, dan yang memberikan hukumnya. Tugas kami, ya Allah, hamba-hambamu ini membaca dan mempelajari hukum itu. Merenungkannya di dalam kalbu akal kami. Kemudian belajar untuk mengamalkannya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, yang menurunkan Al-Quran, yang memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang terbaik. Salam kepada beliau, wahai penghulu para nabi. Engkau mengajarkan kepada Nabi yang mewariskan kepada kami Al-Quran, kitab petunjuk. Harusnya kami memegang dengan teguh warisan Nabi ini. Seharusnya kami menginvestasikan waktu kami untuk mempelajarinya. Seharusnya kami menginvestasikan waktu kami untuk memikirkannya. Seharusnya kami menginvestasikan waktu kami untuk belajar mengamalkannya. Seharusnya
Kami menginvestasikan waktu kami untuk terus-menerus mengamalkannya hingga istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Namun ya Rabb, kami hamba-Mu yang bodoh ini lebih perhatian kepada urusan pribadi kami, tersedot kepada selera duniawi kami, sehingga kami melupakan urusan akhirat. Dari banyak buku yang sering kami baca, Al-Quran, buku yang paling jarang kami sentuh. Dari semua urusan hidup kami, sungguh urusan dakwah yang kami paling miskin terlibat di dalamnya. Ya Allah, ampunilah kebodohan umat ini, ampunilah egoisme umat ini. Ya Rabb, Engkaulah yang menegur kami, Engkaulah yang memberikan kepada kami kesempatan, dan kelak Engkau akan tutup kesempatan itu dengan nyawa kami, dengan hari kiamat, dan kelak Engkaulah yang akan menghakimi kami dan menghukum kami. Ya Allah, ya Rabbi, kami akui kesalahan-kesalahan kami. Kami jauh dari Al-Quran. Kami tersesat kepada urusan nafsu, kepada urusan duniawi. Sehingga Engkau tunjukkan kepada kami hukuman-Mu ya Rabb. Engkau jadikan umat ini lemah. Dan Palestina adalah warga yang beruntung Engkau jadikan sampel. Ya Allah, dan Palestina saudara-saudara kami yang hebat itu beruntung Engkau berikan tugas yang luar biasa. Sementara kami ya Rabb, Engkau jaga keamanan kami untuk menguji kami. Engkau beri kecukupan kepada kami untuk menguji kami. Engkau beri harta kepada kami untuk menguji kami, apakah kami peduli atau tidak. Ya Allah, jadikanlah kami orang cerdas, orang yang peka, orang yang merasa bahwa mereka saudara kami. Sehingga kami tidak hanya sedih tapi kami menangis. Sehingga kami tidak hanya menangis tapi kami berkontribusi untuk membantu harta kami, waktu kami dalam doa-doa ini. Ya Rabb, ampunilah kami, kuatkanlah kami, ringankanlah tangan kami untuk membantu. Dan jadikanlah kami ini umat-Mu, hamba-Mu yang bertobat. Berikan kepada kami ini kesempatan ya Rabb. Jadikanlah kami ini pecinta Al-Quran. Jadikanlah kami ini pecinta saudara-saudara kami. Jadikanlah kami ini memenuhi persyaratan sebagai kaum muslimin, sedih dan membantu mereka. Ya Rabb, takdirkanlah. Ya Rabb, takdirkanlah. Ya Rabb, takdirkanlah. Ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Amin ya rabbal alamin.